Perlu diketahui, orang Islam kalau nggak suka dengan hukum Islam, menganggap hukum lain itu lebih baik, maka hukumnya persiapkanlah anak-anak. Jangan sampai boleh dididik oleh mereka. Gitu. Dan itu aneh, orang Islam kok mau dididik oleh mereka, diajarin hukum oleh mereka, diajarin kebudayaan oleh mereka. Gitu. Ini musibah terbesar. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau kita lihat poster tadi, kita ingin menjalankan hukum Islam, tapi orang-orang kafir tidak setuju, Pak Ustaz. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kita ingin menjalankan, tapi orang Islam sendiri yang kurang menerima. Ya. Itu bagaimana sikap kita? Ini. Satu, Pak Ustaz. Kedua, saya pernah dengar itu dari kata-kata orang tua. Apabila satu rumah ini, di dalam rumah ini mengadakan misalkan zina, maka sekitar berapa rumah itu mendapatkan dosanya. Apa betul itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya bagus sekali pertanyaan. Biasanya yang tidak suka umat Islam menjalankan hukum Islam itu orang kafir. Orang kafir nggak pernah mau, nggak pernah suka, dan itu sudah terbukti. Tapi sekarang yang miris itu adalah orang-orang Islam sendiri yang tidak suka umat Islam mengamalkan atau menjalankan hukum Islam. Memang sedih kita. Tapi inilah diantara keberhasilan orang-orang kafir. Kenapa begitu? Karena kita rela orang-orang Islam dididik oleh orang-orang kafir. Gitu. Jadi kenapa orang-orang Islam sekarang, orang-orang Islam sendiri sekarang yang sangat semangat tidak mau hukum Islam, dan itu dianggap sebagai sebuah radikalisme, ya kan? Dianggap sebagai ekstrim, ya kan? Ujung-ujungnya teroris, kan gitu. Kan aneh. Enggak mengancam orang lain, gitu. Nah, ini orang Islam sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka telah berhasil mendidik orang-orang kita, gitu. Yang enggak setuju kan yang mereka yang didik. Sekolah kepada mereka, lalu pulang ya itu tadi. Yang bawa LGBT siapa? Ya kan? Orang-orang kita yang sekolah kepada mereka. Dan inilah juga keanehan. Memang musibah pertama itu pendidikan. Aneh sekali kita orang Islam tapi mau dididik oleh orang kafir. Itu. Ini awal rusaknya itu di sini. Dosen-dosen yang S1 dalam rangka supaya menaikkan grade di S2 kan atau S3 kan, itu anehnya itu S2-nya, S3-nya itu ke sana, pulang ngajar lagi di universitas Islam itu. Ini ya akhirnya mereka membawa pikiran mereka. Maka orang kafir sekarang ya enak, nggak perlu mereka yang keluar-keluar nggak suka Islam itu. Bahkan cenderung diantara mereka ada yang suka. Ada orang kafir itu yang suka azan. Sekarang yang nggak suka azan orang Islam sendiri, misalnya, ya kan? Itu soal azan saja yang nggak suka sudah orang Islam sendiri. Hampir kita nggak dengar ada orang non Islam itu protes azan, itu nggak dengar kita. Tapi yang kita kedengaran sekarang orang Islam, ya kan? Kan aneh. Dan ya aneh, persoalan azan saja bikin ribut itu. Padahal seumur-umur nggak ada persoalan azan itu bikin ribut, itu nggak ada. Masyarakat sudah tahu, ngatur azannya itu sudah nyaris tahu, ya kan? Tapi kemudian bikin ribut, gitu kan? Lu kan aneh, gitu. Aneh sekali. Gitu. Itu baru azan. Bagaimana kira-kira kalau ada hukum cambuk ini? Kalau orang berzina lalu dicambuk, gimana kira-kira?
Apa yang terjadi? Gitu. Orang Islam sendiri yang kan. Gitu. Dan disinilah kita perlu waspada dan kita perlu hati-hati di zaman sekarang. Gitu. Ya, persiapkanlah anak-anak. Jangan sampai boleh dididik oleh mereka. Gitu. Dan itu aneh, orang Islam kok mau dididik oleh mereka, diajarin hukum oleh mereka, diajarin kebudayaan oleh mereka. Gitu. Ini musibah terbesar. Dan sudah disinggung sebenarnya di awal. Perlu diketahui, orang Islam kalau nggak suka dengan hukum Islam, menganggap hukum lain itu lebih baik, maka hukumnya murtad. Gitu. Itu perlu diketahui. Ya. Kalau ada orang Islam kok nggak suka dengan hukum Islam, gitu, menganggap hukum Islam itu buruk, ketinggalan zaman, kejam, hukum Barat lebih bagus, maka orang yang punya pandangan itu batal syahadatnya, masuk neraka kekal. Ini yang dimaksud dengan ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas Allah, yang dimaksud di sini adalah mengingkarinya, gitu, mengingkarinya, maka hukumannya itu masuk neraka kekal, gitu. Sama dengan orang kafir itu, gitu. Karena beda. Orang yang sekedar tidak mengamalkan hukum Islam, ya, nggak mengamalkan, bukan karena ingkar, bukan karena menganggap hukum Islam itu buruk, ya, tapi karena ya, malas misalnya, itu beda. Hukumannya adalah maksiat, ya dosa, dan ada kemungkinan diampunin oleh Allah. Kalau toh masuk neraka, masuk nerakanya nggak kekal. Tapi kalau sudah menganggap hukum Islam itu nggak layak, gitu kan, nganggap hukum Islam itu buruk, hukum Barat lebih bagus, hukumnya orang kafir itu lebih bagus, maka hukumnya itu murtad. Kalau tahu ada orang yang seperti itu, kalau meninggal jangan disolati, ya, karena murtad. Gitu. Orang yang seperti itu murtad. Gitu. Itu yang pertama. Oleh karena itu kaum liberal yang menganggap semua agama itu sama, bahkan mengatakan hukum Barat itu lebih baik, yaitu murtad. Murtad. Yang kedua tadi, satu rumah, iya, berzina, maka tetangganya dapat dosa dengan catatan tahu. Lu tahu kok diam, gitu. Jadi orang Islam itu tahu ada kemaksiatan, diam, itu dapat kecipratan dosanya, gitu. Karena seharusnya orang Islam itu memberikan nasihat, jangan melakukan itu, Dik, gitu, nggak baik, gitu. Jangan malah dia, gitu. Kalau sudah dinasihatin nggak mau, ini nggak mau, kemudian masih juga, yaitu yang disebut dengan ya tinggal di dalam hati. Jangan sampai ridho. Tapi ya hendaknya melakukan sesuatu, karena kalau perbuatan zina ini kan bisa kita melakukan sesuatu. Ya misalnya tadi, ini ada perempuan, ini ada laki-laki masuk, ya harus melakukan upaya, lapor Pak RT, ya kan? Lapor Pak RT ini gimana gitu. Jadi jangan sampai diam, gitu. Karena kalau diam ya dosa, gitu. Dan jangan sampai menunggu ketangkap basah tadi, jangan, gitu. Kita harus membentengi, jangan, gitu. Karena kalau sudah ketangkap basah itu basah, dosanya besar. Maka sebelum itu sudah harus digagalkan, gitu loh. Jadi kita umat Islam itu harus menggagalkan terjadinya kemaksiatan, gitu. Jangan sampai melehalkan, gitu. Harus menggagalkan. Nanti kalau nggak ketangkap basah nggak ada bukti, Pak Ustaz, nggak usah. Buktinya bukan basahnya, tapi sebelum basahnya itu, gitu. Sehingga dia ringan, gitu. Sehingga dia dapat hukuman ringan, gitu. Kalau sudah basah ya itu bahaya, gitu. Apalagi serumah, apalagi sekontrakan, lain kamar, ya harus
mahasiswa yang sini yang situ ya harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perlu diketahui amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, harus dilakukan dengan tahapan. Pertama dengan kekuasaan tangan, kedua dengan lisan, ketiga dengan hati gitu. Demikian.